yang pertama ketika menentang Arab Saudi itu. Tetapi sejurus lepas perkara itu berlaku, ia send shock waves through Southeast Asia, termasuklah kepada kita di Malaysia. Terkena tempiasnya juga Malaysia. I think what was even more astonishing adalah yang keputusan pertama. Kan ada perubahan dalam FAM pihak atasan. Even boykot hari itu pun bukan pasal tim bola sepak kita. Reaksi supporter Malaysia usai timnas Indonesia mengangkangi Harimau Malaya di ranking FIFA terbaru, FAM langsung diminta tiru PSSI. El fútbol indonesio está creciendo, como has dicho, la selección indonesia pues ha crecido en el ranking FIFA y ha llegado a unos octavos de final de la Copa de Asia. Y bueno, hay muchos factores que se están haciendo bien y que tienen que ser realizados de manera constante, ¿no? La inversión en infraestructura, el trabajo de los profesionales. Sevilla lirik pemain timnas Indonesia, kepincut kualitasnya, bakal terwujud di bursa transfer musim dingin ini. Cha mẹ vân vân có dòng máu của Indonesia, nên là chúng ta nhìn thấy trong đội hình đội Indonesia thì có rất nhiều những cái gương mặt mà có lẽ là chúng ta thấy rằng đó những người châu Âu chứ không phải là những người Indonesia. Nhưng điều đó có quan trọng không? Thì cái đấy nó còn phụ thuộc vào đánh giá của Media Asia ingatkan Cina jangan macam-macam dengan timnas Indonesia. Reaksi supporter Malaysia usai timnas Indonesia mengangkangi Harimau Malaya di ranking FIFA terbaru, FAM langsung diminta tiru PSSI. Supporter Malaysia langsung bereaksi setelah timnas Indonesia berhasil mengangkangi Harimau Malaya dalam ranking FIFA terbaru. Timnas Indonesia resmi naik 4 peringkat ke posisi 129 dalam ranking FIFA terbaru yang diumumkan pada Kamis, 19 September 2024. Kenaikan yang cukup signifikan ini tidak lepas dari performa timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda mampu menahan imbang Arab Saudi 1-1 pada laga yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, 6 September. Berselang 5 hari, Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan bermain imbang saat menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Berkat dua hasil imbang ini, pasukan Shin Taeyong mendapat tambahan poin sebesar 1544 dan berhak naik 4 peringkat. Sementara itu, timnas Malaysia yang menggelar Piala Merdeka 2024 naik 2 peringkat ke posisi 132 di ranking terbaru FIFA. Dua kemenangan yang diperoleh timnas Malaysia saat menghadapi Filipina dan Lebanon membuatnya memperoleh tambahan pukul 10-6 poin. Melihat timnas Indonesia berhasil mengangkangi Malaysia, supporter Harimau Malaya pun langsung bereaksi. Bahkan, mereka meminta Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) untuk mengikuti cara PSSI dalam membangun tim nasionalnya. Mereka meminta agar FAM mencari pemain-pemain keturunan berkualitas untuk dinaturalisasi agar timnas Malaysia semakin kuat. Cara tersebut sama seperti yang dilakukan PSSI belakangan ini, dengan memanggil pemain diaspora untuk memperkuat timnas Indonesia. Harap FAM DPT tambah player 2 warisan beberapa orang dalam masa terdekat. Sevilla lirik pemain timnas Indonesia, kepincut kualitasnya, bakal terwujud di bursa transfer musim dingin ini. Timnas Indonesia di bawah arahan pelatih asal Korea, Shin Taeyong, saat ini terus menunjukkan peningkatan performa baik dari segi permainan maupun kualitas pemain. Shin Taeyong berhasil membuat timnas Indonesia secara perlahan mulai menunjukkan tajinya di sepak bola level Asia. Kombinasi pemain naturalisasi dan lokal yang dilakukan oleh Shin Taeyong terbukti berhasil meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Kini di dalam skuad timnas Indonesia, nama-nama seperti Jai Itzes, Martin Paes, Kelvin Verdong, hingga Tom Haye Kombak bermain dengan talenta muda berbakat seperti Rizky Ridho, Marcelino, dan Asnawi Mangkualam. Tak hanya itu, peningkatan performa yang ditunjukkan para penggawa timnas Indonesia pun membuat anak Shin Taeyong mulai mendapat perhatian sejumlah klub luar negeri. Sebut saja Marcelino Ferdinand, Asnawi dan Pratama Arhan kini tengah meniti karir di luar negeri.
Hal itu jugalah yang membuat salah satu tim dari La Liga Spanyol yakni Sevilla membuka peluang untuk merekrut pemain Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan langsung bos klub Sevilla, Jose Maria del Nido Carrasco, dalam rekaman video yang diterima pewarta. Ya, sebenarnya kami mempunyai tim internasional di mana kami memiliki beberapa pemain yang ingin melanjutkan pelatihan olahraga, serta karir olahraganya di sini, dan salah satunya adalah pemain Indonesia, dan semoga dalam waktu dekat kita bisa menikmati dan memiliki lebih banyak lagi pemain berkebangsaan itu dalam tim kami. Kata Presiden Sevilla Jose Maria del Nido Carrasco, Kamis. Tak hanya itu, Jose Maria juga mengakui kalau dirinya cukup mengetahui perkembangan dari timnas Indonesia. Terlihat jelas sepak bola Indonesia sedang berkembang, timnas Indonesia semakin berkembang di peringkat FIFA dan berhasil lolos ke putaran 16 besar Piala Asia, dan ada banyak faktor lainnya yang telah dilakukan dengan baik, kata dia. Peningkatan tersebut harus konsisten dilakukan secara terus-menerus, investasi dalam infrastruktur, kerja keras para profesional, baik pemain maupun pelatih, sambungnya. Jose Maria juga mengetahui jika jumlah penggemar Sevilla di Indonesia pun perlahan mulai semakin banyak. Adapun semangat yang besar dari masyarakat pecinta olahraga dan sepak bola di Indonesia, dan kami menyadari pertumbuhan pesat tersebut berdasarkan peningkatan jumlah penggemar atau pengguna media sosial yang mengikuti Sevilla FC di negara itu. Ungkapnya, kami juga terbuka dan berharap untuk dapat menyumbangkan semua pengetahuan olahraga kami kepada federasi, kepada klub-klub di Indonesia, dan untuk terus berkembang di suatu negara, dan di pasar tempat sepak bola berkembang, tutupnya. Media Asia ingatkan Cina jangan macam-macam dengan timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Cina pada 15 Oktober mendatang dalam laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Walau masih akan berlangsung bulan depan, media asing sudah mulai menyoroti persiapan jelang laga Cina versus Timnas Indonesia. Sementara ini, Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong menempati peringkat keempat klasemen grup C dengan total 2 poin dari 2 laga yang berakhir imbang. Jepang mengisi posisi puncak dengan perolehan 6 poin, kemudian ada Arab Saudi di peringkat kedua dengan 4 poin, dan Bahrain di peringkat ketiga dengan 3 poin. Australia di peringkat kelima dengan total 1 poin dan Cina masih belum memiliki poin sehingga berada di dasar klasemen. Menghadapi Cina, timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong memiliki peluang yang besar untuk bisa menang. Pasalnya, Cina dalam 2 pertandingan terakhirnya menderita kekalahan. Namun, bisa mengalahkan Cina juga bisa berat bagi timnas Indonesia karena pertandingan tersebut berlangsung hanya beberapa hari setelah melawan Bahrain. Perjalanan dari Bahrain menuju Cina dengan jeda waktu kurang dari seminggu dikhawatirkan berdampak besar bagi fisik pemain timnas Indonesia. Namun media asing asal Vietnam, Soha, justru mengunggulkan timnas Indonesia untuk bisa menang lawan Cina. Sesuai jadwal, Cina akan menjalani 2 laga kualifikasi Piala Dunia pada Oktober mendatang, yakni bertemu Australia di laga tandang 10 Oktober, dan menyambut timnas Indonesia di kandang sendiri 15 Oktober, tulis media Vietnam Soha. Menurut media Vietnam, Cina tidak akan mudah untuk bisa kalahkan timnas Indonesia walau main di kandang sendiri. Laga melawan timnas Indonesia di kandang sendiri akan menjadi tantangan tersendiri bagi Cina karena lawannya dinilai lebih rendah namun dalam performa yang sangat tinggi, tulis media Vietnam Soha. Media Vietnam memuji bagaimana timnas Indonesia bisa menahan imbang lawan berat seperti Arab Saudi dan Australia, sehingga bukan tidak mungkin untuk bisa kalahkan Cina pada Oktober mendatang. Tak heran jika media Vietnam mengingatkan agar Cina tidak menganggap remeh timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Wakil Asia Tenggara masing-masing hanya bermain imbang dengan Arab Saudi dan Australia, tulis media Vietnam Soha. Jika Cina tidak bisa menang melawan timnas Indonesia di kandang sendiri, mereka akan mendapat lebih banyak kritik dari penggemar, lanjutnya. Kubu timnas Cina sendiri memang sedang dihadapkan oleh kritik tajam dari suporternya sendiri usai mengalami kekalahan beruntun melawan Arab Saudi dan Jepang.